Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Sebelum kami menanggapi tanggapan dari tim pro, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Ahyar Adafik sebagai pembicara satu dari tim kontra. Sebagai pembicara satu dari tim kontra, kami memiliki wewenang untuk menyampaikan definisi mosi, memaparkan latar belakang masalah mosi, membuat argumen sanggahan dari argumentasi yang diberikan oleh tim pro, kemudian menyampaikan poin-poin penting dari argumentasi kami sebagai tim kontra. Mosi yang akan kita perdebatkan pada hari ini adalah Dewan ini menyesalkan warisan politik ekspansionis Kerajaan Majapahit untuk menyatukan Nusantara. Dalam mosi ini kami memiliki dua kata kunci, yaitu tindakan ekspansionis, yang dimana tindakan ekspansionis adalah tindakan mempelopori, mendukung, atau memprakarsai tindakan ekspansi wilayah. Kemudian yang kedua adalah Patih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit, dan perluasan dan penyatuan Nusantara. Salah satu tokoh yang sering disebut-sebut dalam Kerajaan Majapahit adalah Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya. Sumpah Palapa itu berbunyi bahwa Patih Gajah Mada tidak akan menikmati kenikmatan duniawi sampai ia bisa menyatukan Nusantara. Dalam hal ini ia melakukan tindakan ekspansionis sebagai cara untuk menyatukan Nusantara. Tim pro mengatakan bahwa ini adalah hal yang salah secara moral. Namun bagi kami tidak salah, karena belum tentu suatu negara sejahtera jika berdaulat sendiri. Karena bisa kita lihat sendiri dengan contoh yang ada saat ini, yaitu negara Timor Leste, yang dimana mereka bersikukuh untuk lepas dari pemerintahan Indonesia dan ingin menjadi sebuah negara yang berdaulat sendiri. Sehingga pada waktu itu pemerintahan kita bersikeras untuk meyakinkan Timor Leste bahwa mereka tidak perlu memisahkan diri dari Indonesia, karena itu hanya akan merugikan mereka. Pada fakta dan kenyataannya hari ini mereka cukup kesulitan dalam menjalankan negaranya, karena mereka sulit dari segi ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian rakyat di suatu negara belum tentu aman jika di bawah penguasa negara mereka masing-masing, karena kita tidak mengetahui bagaimana kondisi pemerintahan yang ada di banyak kerajaan saat itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada kerajaan yang dipimpin oleh tirani yang kejam, sehingga Patih Gajah Mada justru bisa disebut sebagai pahlawan dan bukan sebagai penjajah jika Patih Gajah Mada membebaskan mereka dari tirani penguasa yang lebih kejam. Lalu kemudian upeti yang dibebankan kepada rakyat itu bukanlah suatu hal yang menjadikan suatu dasar bahwa kita mengatakan negara itu memeras rakyatnya, seperti yang ada di negara kita saat ini, yang dimana kita juga membayar pajak kepada negara kita, yang dimana itu bukan sebagai bentuk penindasan kepada rakyat, yang dimana itu adalah salah satu komponen untuk mendapatkan penghasilan suatu negara. Jadi dari segi moral, menurut kami tindakan ekspansionis ini justru bisa menjadi jalan keluar bagi negara-negara yang dipimpin oleh tirani yang kejam, karena mereka bisa akhirnya terbebas dari tirani yang kejam dengan cara diruntuhkan dari kekuatan militer luar, yaitu oleh Kerajaan Majapahit, yang mungkin rakyatnya sendiri saat itu belum mampu menghancurkan kekuatan tirani tersebut dari dalam. Kemudian menurut kami tindakan ekspansionis ini secara luas bisa membawa kemaslahatan bagi rakyat-rakyat yang ada di banyak kerajaan. Mengapa? Karena output dari tindakan ekspansionis ini adalah penyatuan wilayah, yang dimana ketika seluruh wilayah bersatu, maka mereka akan menghimpun sebuah kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar ini bisa didapat karena negara-negara yang tadinya hanya memiliki kekuatan yang kecil itu akhirnya bersatu dan bisa menghimpun kekuatan yang lebih besar, sehingga mereka bisa menjadi negara yang lebih kuat. Kemudian itu juga diperkuat dengan jaringan perekonomian yang otomatis akan menjadi lebih luas, karena produktivitas, sumber daya alam, dan tenaga kerja akan semakin tinggi, karena otomatis lebih banyak orang yang berada di suatu negara tersebut, sehingga produktivitas bisa naik. Dan seperti yang kita tahu, ekonomi menjadi fondasi sebuah negara yang kuat, karena jika perekonomian runtuh, maka tidak menutup kemungkinan bahwa suatu negara juga bisa runtuh. Nah, dengan penyatuan ini mereka bisa membentuk suatu kekuatan ekonomi yang kuat, sehingga mereka bisa lebih kuat secara finansial. Kemudian kedepannya jika negara-negara tersebut bersatu, maka keamanan akan lebih terjamin di negara yang lebih besar, karena berkaitan dengan ekonomi tadi, seluruh sumber daya yang ada, baik itu manusia maupun sumber daya alam, itu bisa menjadi modal untuk membangun kekuatan militer yang lebih besar, sehingga suatu keamanan suatu kerajaan atau negara saat itu bisa lebih terjamin. Sehingga menurut kami ini tindakan ekspansionis bisa menjadi sebuah kemaslahatan, dan Kerajaan Majapahit dan Patih Gajah Mada tidak menjadi penjajah, karena pada dasarnya mereka ingin menyatukan seluruh wilayah
dan membentuk suatu kekuatan yang lebih besar supaya mereka bisa memiliki posisi yang kuat di mata internasional pada saat itu. Sekian dari tanggapan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.